Hai guys, jadi kali ini saya Abigail Violenjaya dan Saya Rana Perlita Rosya akan menjelaskan tentang salah satu kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Kalingga. Untuk itu, simak terus penjelasan kami berdua ya. Jadi yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari Kerajaan Kalingga. Nah, Kerajaan Kalingga ini terletak di Pulau Jawa, tepatnya di pesisir utara Jawa Tengah. Tetapi pada saat itu, pusat pemerintahannya belum diketahui. Itsing atau Yijing, yaitu seorang biksu Buddha, mengatakan bahwa temannya yang bernama Huining bersama dengan pembantunya, yaitu Yunki, pergi ke Holing ataupun Kerajaan Kalingga untuk mempelajari agama Buddha. Nah, mereka berdua ini juga menerjemahkan kitab agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina. Dibantu dengan pendeta yang bernama Jnanabadra. Nah, kitab yang telah diterjemahkan oleh mereka berdua ini merupakan bagian terakhir dari kitab Parinirvana yang menjelaskan tentang pembukaan jenazah Sang Buddha. Setelah itu, dilansir dari berita Cina bahwa Kerajaan Kalingga pada masa itu diperintah oleh seorang ratu yang bernama Sima. Di bawah pemerintahan Ratu Sima ini terkenal sangat bijak, keras, namun tetap adil dan bijaksana. Jadi pada saat itu rakyat menjadi sangat tunduk dan tidak berani melanggar oleh perintah Ratu Sima itu sendiri. Nah, setelah membahas deskripsi dari Kerajaan Kalingga, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang silsilah raja dari Kerajaan Kalingga itu sendiri. Ini dimulai dari abad ke-6 sampai ke-7 Masehi yang berada di puncak masa kejayaan oleh pemerintahan Ratu Sima dan didirikan oleh Prabu Wasumurti. Untuk itu, simak urutan-urutan raja yang akan Vio jelaskan ya. Jadi, yang pertama adalah Prabu Wasumurti dimulai sejak 594 sampai dengan 605 Masehi. Beliau adalah pendiri Kerajaan Kalingga itu sendiri. Setelah itu, yang kedua, ada raja-raja penerus awal, yaitu ada Prabu Wasudewa, Wasugeni, Kiratasingha, dan kemudian Wasukawi. Seperti yang saya bilang, mereka-mereka ini adalah raja-raja penerus awal. Nah, yang ketiga ada Prabu Kartikeya Singha dimulai sejak 648 Masehi sampai dengan 674 Masehi. Beliau ini merupakan suami dari Ratu Sima. Setelah itu, yang keempat ada Ratu Sima itu sendiri dimulai sejak 674 sampai dengan 695 Masehi. Ratu Sima ini merupakan ratu yang membawa Kerajaan Kalingga ke puncak kejayaannya. Nah, setelah itu ada Dewi Parwati yang merupakan anak dari Ratu Sima dan ada Dewi Sanaha yang merupakan anak dari Dewi Parwati. Mereka berdua ini merupakan penerus atau pewaris tahta pasca masa kejayaan yang dibawa oleh Ratu Sima tadi. Nah, seperti yang kalian ketahui, Kerajaan Kalingga adalah kerajaan yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran di bawah kepemimpinan Ratu Sima. Nah, memasuki bagian yang ketiga yaitu kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Pertama-tama kita lihat dari sisi sosial. Nah, Kerajaan Kalingga ini identik dengan Ratu Sima yang diangkat pada tahun 674 Masehi. Nah, beliau ini mempunyai prinsip yang sangat terkenal, yaitu keadilan di atas segalanya. Ada sistem hukumnya yang sangat terkenal, yaitu sangat rigid atau sangat kuat dan tegas. Nah, ada juga salah satu kisah yang sangat terkenal di zamannya, di mana Ratu Sima memerintahkan hukuman memotong kaki pada putranya sendiri. Mengapa demikian? Hanya karena pangeran tidak sengaja menyentuh sepotong kantong emas yang tergeletak di jalanan. Nah, selanjutnya yaitu sosial budaya. Perlu kalian ketahui bahwa Kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan yang menjadi pusat pendidikan agama Buddha terbesar di Nusantara, bahkan sebelum Kerajaan Sriwijaya. Nah, banyak sekali pendeta internasional yang mengunjungi ke Kalingga. Salah satunya yaitu pendeta Tiongkok yang bernama Huining. Budaya Kalingga sendiri ini perpaduan antara budaya lokal dan pengaruh kuat dari India. Selain di pemerintahan, di gaya hidup juga mempengaruhi dari pengaruh dari India tersebut. Ada juga bukti fisik yang dapat kita lihat pada prasasti Tukmas yang berada di lereng Gunung Merbabu. Lalu, bagaimana cara mereka bertahan hidup?
secara ekonomis, Kerajaan Kalingga itu sangat-sangat makmur. Mengapa demikian? Karena letaknya yang sangat strategis dan tanahnya yang sangat subur. Rakyatnya sendiri ini mengacu pada dua faktor utama atau dua pekerjaan utamanya. Pertama, yaitu pertanian seperti padi dan buah-buahan. Yang kedua, yaitu perdagangan maritim. Kalingga sendiri ini merupakan pemain terbesar atau pemain inti dalam perdagangan internasional yang mengekspor seperti gading gajah, emas, perak, hingga badak culang. Lalu, uniknya sendiri, masyarakat Kalingga ini tuh dikenal memiliki ciri khas khusus, yaitu dapat membuat minuman manis yang diolah dari kelapa. Nah, setelah Rano menjelaskan tentang sosial, budaya, dan ekonominya, saya akan melanjutkan di bagian prasasti ataupun peninggalan. Jadi, untuk Kerajaan Kalingga sendiri itu ada dua prasasti utama yang menjadi peninggalan. Yang pertama adalah prasasti Tukmas, yang letaknya ada di Magelang. Nah, prasasti Tukmas ini ditulis menggunakan huruf Pallawa dan dengan bahasa Sanskerta. Prasasti ini juga berisi pujian untuk mata air yang dianggap suci, seperti Sungai Gangga contohnya. Selain itu, prasasti Tukmas juga mengandung simbol-simbol yang bercorak Hindu, seperti Trisula, Cakra, lalu ada bunga teratai. Lalu, prasasti utama yang kedua disebut sebagai prasasti Sojomerto yang letaknya ada di Batang. Prasasti Sojomerto ini ditulis menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini juga menceritakan tentang silsilah keluarga dari Dapunta Shailendra. Selain itu, prasasti Sojomerto juga menjadi bukti penting cikal bakal raja-raja Wangsa Shailendra. Nah, seperti yang kalian ketahui, yang namanya kerajaan atau kejayaan pasti akan ada akhirnya kan? Nah, Kerajaan Kalingga ini runtuh setelah Ratu Sina wafat pada tahun 695 Masehi. Nah, mengapa demikian? Karena ada beberapa faktor internal, yaitu seperti terpecahnya wilayah kerajaan menjadi dua karena dibagikan untuk anaknya, yaitu Dewi Parwati dan Dewi Narayana. Nah, dengan demikian kepemimpinan menjadi melemah. Dan dengan faktor-faktor ini ditambah lagi dengan serangan Kerajaan Sriwijaya yang ingin menguasai jalur perdagangan. Nah, setelah itu dengan terpaksa dan berat hati, akhirnya kepemimpinan Kerajaan Kalingga dipindah ke Jawa Timur. Baru deh setelah itu, Kerajaan Kalingga sudah melebur bersama kerajaan-kerajaan besar lainnya dan sudah menjadi sejarah yang abadi. Nah, ternyata sebegitu menginspirasinya ya Rendia Kerajaan Kalingga pada masa itu tuh. Iya betul, apalagi sikap kejujuran, patuh, dan keadilannya itu sangat-sangat menginspirasi banget. Aku mau berdoa semoga bangsa Indonesia nanti kelak bisa seadil Kerajaan Kalingga pada waktu dulu. Amin. Apalagi kan juga Indonesia mempunyai banyak kerajaan ya. Seharusnya mungkin pemerintahan sekarang bisa melihat dan menginspirasi dari kepemimpinan kerajaan-kerajaan terdahulu. Nah, segitu dulu video pembahasan kita ya teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya kalau ada tugas lagi. Dadah. Terima kasih.